Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban nurani yang sudah sewajarnya dilakukan oleh setiap orang. Namun karena perubahan zaman menyebabkan kemerosotan etika dan moral sampai ke tahap yang begitu memprihatinkan, membuat banyak dari kita bahkan sudah tidak tahu lagi bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Untuk itu, marilah kita ikuti motivasi bakti nurani yang akan disampaikan oleh penasehat DPP INLA Indonesia, Ibu Dr. Anda Darmawati Utomo MM. Kepada yang terhormat Ibu Darmawati Utomo, kami persilahkan. Yang kami hormati Ketua INLA Jawa Tengah, Bapak Haryanto Halim MSc. Yang kami hormati Ketua INLA Surakarta, Bapak Sigit. Yang kami hormati Ketua Panitia, Bapak Sugiarto. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah atau yang mewakilinya. Yang kami hormati para orang tua siswa, siswi, para undangan, dan adik-adik kita semua. Salam damai bahagia. Setelah kita menyaksikan tadi serangkaian acara demi acara dan juga mendapatkan banyak pencerahan dari sambutan-sambutan dan juga penampilan adik-adik yang begitu penuh semangat dan tulus telah menyanyikan 3 buah lagu yang begitu bermakna bagi kita semua yang bisa menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari kita menjalani kewajiban sebagai seorang anak. Pada saat ini saya ingin berbagi tentang budi jasa dari orang tua dengan adik-adik kita. Ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haryanto bahwa sebagai seorang anak kita harus mengetahui kewajiban kita. Salah satu kewajiban kita yang paling mendasar adalah kita harus bisa membalas budi jasa orang tua. Karena tanpa orang tua tidak ada keberadaan kita di dunia ini. Ya. Walaupun manusia itu bisa terlahir karena diberkati roh dari Tuhan, tetapi kalau tanpa orang tua, dia juga tidak bisa dilahirkan di dunia ini dan tidak bisa hidup, dibesarkan dan menjadi dewasa. Jadi sumber pokok kita, salah satu yang sangat penting adalah orang tua kita. Ya. Maka disebut bahwa budi jasa ayah bunda lebih tinggi daripada gunung, lebih dalam daripada samudra. Kalau kita bisa benar-benar menghayati, berarti kita adalah orang yang mempunyai nurani. Kita bisa menghargai semua jeripaya, semua pengorbanan dari orang tua kepada kita. Walaupun orang tua, kita katakan tidak ada orang tua yang sempurna di dunia. Tetapi di dalam hati seorang anak yang berbakti, tidak ada orang tua yang tidak baik. Artinya kita menerima dan kita bersyukur dan kita selalu menghargai semua pemberian, semua pengabdian, semua pengorbanan dari orang tua kepada kita. Berbahagialah kita kalau bisa demikian, ya. Budi jasa ayah bunda. Sebesar berapakah
Budi jasa ayah bunda yang perlu kita ingat itu ada beberapa poin yang penting. Mengandung dan melahirkan. Kedua, mengasuh dan membesarkan. Ketiga, mendidik dan membimbing. Keempat, menyiapkan pernikahan. Kelima, bantu menjaga cucu. Ada yang sampai harus bertugas membantu cucu, ya. Katakanlah tidak membantu, tetapi kasihnya terhadap cucu juga sama. Kita juga harus menghargai semua kasih dari orang tua. Budi jasa mengandung dan melahirkanmu, ya. Pada saat seorang ibu atau mama kita mengandung diri kita, dia harus mengalami banyak penderitaan secara fisik, ya, secara jiwa, ya. Dia mengalami sakit kepala, mual, sakit perut, banyak sekali tidak bisa terungkapkan satu persatu. Penderitaan ibunda menjaga dan memelihara kandungan, ya. Jadi selama 10 bulan kemanapun dia pergi, dia harus berhati-hati karena dia harus selalu memikirkan kesehatan dan aman dari kandungan anaknya. Makan, minum tidak bisa sembarangan, dia harus selalu berhati-hati. Dia selalu berdoa, semoga anaknya bisa sehat, bisa kuat, lahir dengan selamat. Penderitaan dan pertaruhan nyawa ibunda saat melahirkan anak. Pernahkah kita merenungkan bahwa untuk mengantarkan kita ke dunia ini, seorang manusia, seorang ibu, mama kita, dia harus menanggung resiko bahwa mungkin nyawanya akan melayang demi untuk menghadirkan kita di dunia ini. Dia bisa diancam oleh maut, ya. Tetapi seorang ibu, demikianlah keberaniannya, dia melahirkan, menghadirkan anaknya di dunia ini, dan dia rela untuk menanggung semua penderitaan. Budi jasa mengasuh dan membesarkan seorang anak dari seorang bayi sampai menjadi dewasa. Tidak terhitung sebesar berapa jerih payah dan cinta kasih yang diberikan oleh orang tua, ya. Mengasuh, membesarkan, setiap saat memikirkan. Coba kita bayangkan, sewaktu kita sebagai seorang anak, orang tua kita boleh dikatakan senantiasa memikirkan kita. Kemana dia pergi, dia ingat, oh ini saya beli untuk anak saya. Melihat makanan, melihat pakaian, melihat segala sesuatu, memikirkan pendidikan, selalu memikirkan kepentingan dari anaknya. Tetapi pernahkah kita renungkan setelah kita dewasa, apakah kita itu pernah seperti orang tua kita senantiasa selalu memikirkan kebutuhan orang tua, memikirkan kebutuhan, keinginan dari ayah bunda kita? Yang penting kau sehat, ya. Bunda rela kedinginan. Tidak jarang kita melihat ayah dan ibu yang penuh cinta kasih, ya. Kau menangis siang dan malam, ibunda tetap sabar menggendongmu dengan kasih. Ibu selalu sabar bagaimanapun tangisan anaknya, ya. Tetapi setelah kita dewasa, apakah kita sabar dengan kata-kata orang papa mama kita yang sudah tua, yang mungkin berulang-ulang ucap kata yang sudah dia ucapkan tadi, ya. Saat kau membuang air besar kecil, dengan kasih bunda membersihkannya.
Tetapi setelah kita dewasa, setelah orang tua kita itu mungkin mulai sakit, apakah kita rela membersihkan orang tua kita dengan cinta kasih dan merasa bersyukur saya masih berkesempatan untuk melayani orang tua saya? Bukan kita merasa ini adalah sebuah beban, bukan kita mengeluh bahwa kenapa kok saya sial sekali, kenapa saya harus urus orang tua yang sakit-sakitan. Tetapi haruslah kita bersyukur kita masih berkesempatan bisa melayani orang tua kita. Karena ini adalah kesempatan. Karena ini bukan berlaku selamanya. Satu hari pada saat kita ingin melakukannya, mungkin kita sudah tidak bisa lagi karena orang tua telah tiada. Dengan kasih bunda memandimu, ya, melakukan apa saja terhadap kita sebagai seorang anak. Ayah bunda kita melakukannya dengan penuh cinta kasih. Setelah kita dewasa, apakah kita bisa melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta kasih kepada orang tua kita? Ibunda sabar mengajarimu makan dan minum sendiri. Ya, jadi pada saat papa mama kita tua, janganlah kita merasa tidak sabar kalau waktu dia makan, minum sudah mulai pelan, ya. Dengan kasih ibu menemanimu bermain. Bayangkan orang tua kita menemani kita bermain. Bermain itu untuk membahagiakan anak, untuk menumbuhkan anak secara mental, fisik, jiwa dengan sehat. Orang tua melakukannya dengan penuh kebahagiaan, mau menemani kita. Tetapi ketika kita sudah dewasa dan orang tua kita sudah mulai tua, pernahkah kita pikir bahwa masih berapa lama orang tua kita itu masih bisa di dunia ini? Kapankah atau berapa lama kita, 1 bulan berapa kali kita bisa menemani orang tua kita? 1 minggu berapa kali kita bisa berbicara, ngobrol-ngobrol dengan orang tua kita, ya. Sebenarnya orang tua pada masa tuanya yang dia inginkan adalah bisa tetap merasa akrab dan komunikasi dengan anak. Perhatian dari anak yang sedikit sudah sangat membahagiakan orang tua. Ayah bunda sabar mengajarimu berbicara. Tidak pernah tidak sabar. Dia salah pun merasa lucu. Tetapi kalau kita sudah dewasa, orang tua kita sudah tua, kalau kata-katanya sudah salah, jangan kita menganggap orang tua kita terlalu menyebalkan, ya. Kita harus merasa, waduh, inilah justru saya harus menghargai kesempatan. Sudah mulai berkurang kesempatan untuk saya melayani orang tua saya. Ketiga, budi jasa mendidik dan membimbingmu. Menyekolahkan anak, bagaimana supaya dia pintar, bagaimana supaya dia mempunyai orang yang berguna, berbudi, ya. Tidak mudah, apalagi sebagai orang tua zaman sekarang, penuh tantangan untuk mau mendidik anak menjadi seorang yang berbudi luhur dan berkompetensi, ya. Bayangkan semakin besar pengorbanan orang tua kepada kita. Ayah bunda selalu mengawasi, menemani dan memberi semangat saat kamu belajar. Hargai, apakah kita hargai semua pengorbanan dari orang tua? Benar-benar mereka tak punya waktu sendiri. Waktu yang begitu banyak di dalam hidupnya telah diberikan kepada kita. Apa yang kita balas budi kepada mereka? Ayah bunda membimbingmu menjadi manusia yang berperilaku sesuai kebenaran, sopan, rajin, rapi, bersih, jujur, bertanggung jawab, ya. Kita harus bersyukur kalau orang tua kita mau mendidik kita sedisiplin seperti itu, ya. Zaman sekarang
banyak sekali anak-anak kalau orang tua mendidiknya dengan lebih ketat lalu dia mengeluh, ya. Dia akan menyesal karena kalau orang tua tidak mendidik dia pada masa mudanya, itu akan menghalangi kesuksesan dia pada masa akan datang. Bersyukurlah masih ada orang tua yang mau terus mendidik kita. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Harento tadi, sebagai orang tua kita jangan lupa tanggung jawab kita. Yang paling penting adalah harus mendidik anak kita menjadi orang yang berkarakter yang baik. Itu baru menunjukkan kesuksesan dari orang tua. Menanamkan kebiasaan baik pada dirimu, ya. Jadi semua kebiasaan yang baik yang telah dimiliki oleh kita, jangan lupa semua itu adalah berkah dari orang tua kita. Kalau bukan orang tua yang melatih, mungkin kita tidak bisa sebaik seperti ini. Bunda tak pernah bosan membimbingmu menjadi orang yang berbudi pekerti, ya. Jadi mendidik kita dari yang mempunyai emosi yang jelek menjadi emosi yang baik. Ayah bunda selalu memikirkan pendidikan, karir dan masa depanmu. Ada manusia, ada orang yang terus memikirkan kita. Coba kita renungkan di dalam hidup kita, seberapa banyak waktu yang kita gunakan, berikan kepada orang tua kita. Kapan kita memikirkan terus tentang orang tua kita, ya? Ayah bunda membanting tulang demi kesejahteraan keluarga. Menghargai enggak orang tua kita, ya, yang kerja keras dari pagi sampai malam, ya? Baik ayah atau ibu. Yang poin keempat, setelah dewasa, ayah bunda menyiapkan kebutuhan pernikahan. Tidak sedikit orang tua, ya, banting tulang karena apa? Dia harus menyiapkan lagi pernikahan untuk anak-anaknya, ya, agar mereka bisa menjalani satu hidup baru yang lebih baik. Tentu sebagai seorang orang tua, kita juga jangan lupa mempersiapkannya bukan hanya secara materi, tetapi persiapan secara mental, secara jiwa juga sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita bisa membentuk satu keluarga harmonis. Yang kelima, budi jasa ayah bunda membantu menjaga cucu, ya. Tidak sedikit dari orang tua yang masih mau, yang masih dibutuhkan untuk menjaga anak cucu, ya. Ya. Jadi sungguh besar budi jasa ayah bunda. Di antara semua kebajikan, kebaktilah yang paling utama. Jadi kita semua mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mempunyai kebajikan, menjadi orang yang bisa dihargai oleh orang lain di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kita harus bisa menjalankan bakti nurani kepada orang tua. Bagaimanapun suksesnya seseorang secara karir, bagaimana sehebatnya seseorang di dalam kepintarannya, tetapi kalau kita lihat bahwa dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia masih belum menjadi seorang yang sukses secara kodrati sebagai seorang manusia. Karena manusia mempunyai hati nurani, manusia yang bisa membalas budi baru menunjukkan bahwa dia memang memiliki nurani, ya. Apa yang saya lakukan untuk membalas budi jasa ayah bunda? Sikap yang negatif terhadap papa mama. Jadi ini kita refleksi, begitu besar kasih dari orang tua, apa yang saya lakukan?
Apakah saya tak menghargai jeripaya kasih sayang orang tua dan tak bersyukur? Apakah saya suka membantah, tidak ikuti nasihat orang tua? Apakah saya selalu tidak ada respon terhadap orang tua, tiada komunikasi yang baik? Ya. Jadi banyak sekali anak-anak sekarang kalau orang tuanya bicara kepada dia diem terus. Tidak ada reaksi, tidak ada ekspresi, tidak ada respon. Itu sungguh menyakiti hati orang tua ya. Jadi kita harus perbaiki. Tidak memberi salam, tidak pernah berterima kasih pada orang tua. Selalu berwajah dingin tanpa senyum ya. Bicara dengan sikap yang kasar, emosi, suka mengeluh orang tua kurang sempurna. Kalau kita merasa ada melakukan hal seperti ini, cepatlah kita bertobat dan kita berubah, memperbaiki diri. Tiada perhatian terhadap orang tua. Kita harus belajar untuk bisa memberi perhatian kepada orang tua. Ya, dengan demikian barulah kita bisa berbahagia. Kenapa kita tidak berbahagia? Karena kita belum menjalankan apa yang harus kita jalankan. Kita menyimpang dari hati nurani, maka kita tidak bisa bahagia. Karena hati nurani adalah sumber kebahagiaan bagi siapapun. Kalau dia telah menyimpang hati nuraninya, dia tidak akan bisa merasa bahagia. Karena bahagia itu tidak dari luar, tidak dari perolehan dari luar diri, tetapi dia sudah berada secara alami di dalam diri kita. Asalkan kita tidak menyimpang dari hati nurani, asalkan kita memfungsikan hati nurani kita, kita pasti bahagia. Sikap perilaku yang positif terhadap papa mama, menghargai jeripaya orang tua, selalu menuruti nasihat, berbicara dengan sikap yang sopan, mempunyai hubungan dekat dengan orang tua, memberi salam dan berterima kasih kepada papa mama, selalu berwajah senyum, dan bersyukur dan memaklumi orang tua, menyayangi orang tua dan membahagiakan mereka. Kalau kita bisa melakukan hal ini, kita pasti sangat bahagia dan sangat cepat maju dalam banyak aspek ya. Pada masa remaja, jangan kita membuat orang tua kita khawatir dan sedih. Ya, berbuatlah agar orang tua kita senang dan bahagia. Jauhkan diri kita dari segala hal-hal yang bisa mencelakakan diri dan orang tua ya. Jadi janganlah membuat papa mama kita malu dan cemas. Taatlah nasihat mereka yang baik ya. Berbagi kerisauan ayah bunda dan membantu pekerjaan mereka agar mereka merasa bangga dan bahagia. Tetapi dalam hal ini sangat penting juga adalah dari orang tua, karena anak itu karakternya adalah dibentuk, dan pembentuk yang utama itu adalah dari orang tua. Anak itu bisa berbakti juga karena dari kecil kita memang membimbing mereka dengan baik, dan mereka itu otomatis tahu bisa berbakti ya. Jadi dari kecil jangan terlalu memanjakan. Kita itu biarlah anak belajar untuk bertanggung jawab. Biarlah mereka melakukan banyak hal-hal. Berbakti adalah menghormati, menyayangi, menghargai ayah bunda. Jadi mari kita ingat baik-baik apa itu berbakti, yaitu menghormati, menyayangi, dan menghargai. Selalu kita ingat 3 kata-kata ini, kan kita praktekkan ya. Jadi orang tua sangat penting, terlebih bagi orang tua yang sudah berusia lanjut, sangat penting dia itu dihargai dan dihormati. Berbakti adalah berbicara dengan lembut dan selalu menampilkan senyum kepada ayah bunda ya. Jadi
Jangan kita ngomong jauh-jauh saya berbakti, tetapi waktu berbicara kita tidak pernah dengan kata-kata yang lembut, sikap dan kata-kata yang lembut ya. Walaupun hatinya menyayang orang tua, tetapi kata-kata dan sikap itu kurang lembut, itu sudah menjauhi dirinya dari bakti. Di saat ayah bunda marah, tidak emosi dan tiada rasa dendam, mengaku kesalahan dan memohon maaf. Berbakti adalah memenuhi kebutuhan ayah bunda, sediakan sandang pangan, rumah, transportasi, hiburan yang baik ya. Berbakti adalah memaklumi dan mengerti maksud ayah bunda, memaklumi dan penuh pengertian kepada ayah bunda kita yang sudah usia lanjut ya. Itu benar-benar menunjukkan kasih yang besar ya. Memperhatikan kesehatan ayah bunda. Berbakti berarti sering menemani ayah bunda, membuat ayah bunda bahagia. Berbakti berarti memelihara keluarga yang harmonis. Kalaulah kita berbakti, berarti kita menjaga keharmonisan dalam keluarga sendiri. Jangan membuat orang tua kita khawatir ya. Tidak selingkuh, tidak melakukan hal yang mencelakakan keluarga, bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Ini adalah berbakti ya. Orang yang kurang berbakti, istrinya juga tidak sayang mertua ya. Jadi suami selalu menjadi teladan dari istri. Orang yang berbakti tentu istrinya juga akan ikut berbakti kepada mertua. Berbakti adalah menjadi orang yang sukses dan berkebajikan di masyarakat, mengharumkan nama ayah bunda. Selalu terkenang budi ayah bunda, meneladani perilaku mulia mereka. Ini adalah berbakti ya. Jadi sudah berapa lama Anda tidak menelpon ayah bunda? Bagi yang tidak tinggal bersama orang tua, apakah sudah lama tidak telepon kepada orang tuanya? Hari ini adalah hari ayah bunda Inla Parents Day. Bagi anak-anak yang sudah lama belum telepon orang tuanya, hari ini pun juga kita bisa telepon kepada orang tua kita, menyampaikan salam, perhatian ya, dan terima kasih kepada orang tua kita. Sungguh akan menggugah hatinya dan membahagiakan kita. Satu kata-kata yang penuh ketulusan dan perhatian sudah bisa membuat orang tua kita bahagia satu hari. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Sudah berapa lama Anda tidak mengunjungi ayah bunda? Hari ini juga kalau bisa kita mengunjungi mereka dan sampaikan terima kasih dan kasih sayang Anda pada mereka ya. Mari kita semua adik-adik ada dengarkan perhatian. Mari kita sama-sama mengucapkan kata-kata yang paling indah di dunia. Aku sayang papa. Aku sayang papa. Aku sayang mama. Aku sayang mama. Lebih keras lagi suaranya. Aku sayang mama. Maafkan aku papa. Maafkan aku papa. Maafkan aku mama. Maafkan aku mama. Aku akan membahagiakan papa dan mama. Aku akan membahagiakan papa dan mama. Jadi mulai hari ini kita mempraktekkan. Kita ingin menjadi seorang manusia yang mulia. Langkah pertama adalah kita menyayangi orang tua kita. Kita berbakti di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang berguna, yang bisa berhasil di dalam studi, karir, dan
perilaku yang terpuji, mempunyai karakter yang baik, mengharumkan nama orang tua ya. Mari kita bersama-sama maju terus di dalam kasih semesta ya. Sisi Taca, makasih. Terima kasih atas motivasi dari Ibu Darmawati Utomo. Semoga kita semua bisa menyayangi, menghormati, dan menghargai orang tua kita. Ini adalah salah satu kita langkah untuk berbakti. 3 langkah untuk berbakti kepada orang tua. Coba, Apa masih tadi? ingat? Menghormati, menyayangi, dan menghargai.